Selamat datang di video ini. Ini adalah saat yang tepat bagi Jerman untuk membangkitkan perekonomiannya. Perekonomian Jerman telah mengalami stagnan selama hampir 4 tahun, dan sekarang adalah waktu yang ideal untuk memberikan bantuan dana. Pasar kendaraan listrik Eropa sedang menghadapi hambatan besar yang serius. Pemain besar seperti SVT dan Audi merasakan tekanan, meskipun sebelumnya ada desas-desus awal tentang rencana ambisius mereka. Realitas penurunan penjualan dan biaya produksi yang tinggi memaksa perusahaan-perusahaan ini untuk memikirkan kembali strategi mereka dan mengurangi operasi mereka di Eropa. Saat ini, kita menyaksikan awal dari berakhirnya ledakan kendaraan listrik di Eropa. Pabrik-pabrik mulai tutup, dan protes muncul di tengah lanskap yang berubah dengan cara yang tidak terduga. Revolusi kendaraan listrik, yang seharusnya berjalan lancar dengan pabrik-pabrik baru bermunculan di berbagai tempat, kini mengalami kendala besar. Sebagai contoh, pabrik Audi yang canggih di Brussels, yang memproduksi SUV listrik kelas atas, menghadapi masa depan yang tidak pasti. Audi, melalui perusahaan induknya Volkswagen, sedang mempertimbangkan kemungkinan menutup beberapa pabrik di Jerman untuk pertama kalinya dalam sejarahnya yang sudah 87 tahun. Mereka menyalahkan persaingan ketat dari luar Eropa dan kurangnya daya saing produk mereka. Situasi di pabrik Audi Brussels bahkan lebih mengkhawatirkan. Pabrik ini, yang telah berdiri sejak 1949, dirancang khusus untuk memproduksi mobil listrik unggulan Audi, yaitu Q8 e-tron, SUV berteknologi tinggi dengan harga sekitar €80.000. Namun, sebagian besar orang Eropa enggan mengeluarkan uang sebesar itu untuk membeli mobil listrik. Nasib 3.000 pekerja di pabrik tersebut kini menjadi tanda tanya. Audi sedang mempertimbangkan opsi seperti menggunakan pabrik untuk memproduksi suku cadang bagi kendaraan Volkswagen lainnya, atau bahkan menjual fasilitas tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada rencana yang pasti, sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi para pekerja dan perekonomian lokal. Serikat Pekerja terus mendesak Audi untuk memberikan rencana yang jelas, terutama karena ratusan pekerjaan dari perusahaan pemasok suku cadang ke pabrik juga berada dalam bahaya. Kemudian, ada SVT, raksasa baterai asal Cina, yang sebelumnya berjanji untuk menguasai pasar Eropa dengan teknologi baterai kendaraan listrik yang canggih. Namun, mereka memutuskan untuk menghentikan operasi mereka di Eropa pada Januari 2025. Rencana untuk membangun 2 pabrik besar di Jerman, yang seharusnya menelan biaya sekitar €2,7 miliar, dibatalkan. Awalnya, SVT sudah mulai menyiapkan fasilitas mereka, tetapi memutuskan untuk mundur. Mereka menyalahkan lambatnya pasar kendaraan listrik di Eropa dan masalah perdagangan yang buruk antara Uni Eropa dan Tiongkok. Namun, beberapa pihak di industri juga mengungkapkan bahwa SVT menghadapi masalah keuangan serius di Tiongkok. Keputusan SVT ini menjadi pukulan besar bagi ambisi Eropa untuk menjadi pusat kekuatan baterai global. Selain itu, situasi ini juga menyoroti tantangan besar dalam menarik dan mempertahankan investasi asing di pasar yang berubah dengan cepat dan semakin kompetitif. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, jika perusahaan seperti Essol, produsen baterai terbesar ke-8 di Tiongkok, sedang menghadapi kesulitan, apa artinya bagi perusahaan lain yang mencoba masuk ke pasar Eropa? Tampaknya, masyarakat Eropa mulai kehilangan minat terhadap mobil listrik. Secara keseluruhan, penjualan kendaraan listrik di seluruh Eropa turun sebesar 4% dalam 9 bulan pertama tahun 2023. Namun, jika dilihat lebih dalam, muncul cerita yang berbeda di beberapa negara. Di Inggris dan Belanda, misalnya, penjualan kendaraan listrik justru meningkat pesat. Inggris mencatat lonjakan penjualan sebesar 14%, sementara Belanda menikmati kenaikan sebesar 7,8%. Bahkan, di seluruh Eropa, hanya kendaraan listrik yang menunjukkan peningkatan signifikan dengan pertumbuhan 12%. Namun, situasi di Jerman, pasar mobil terbesar di Eropa, berbeda drastis. Penjualan kendaraan listrik di Jerman anjlok hingga 20% pada tahun ini. Banyak pihak menyalahkan keputusan pemerintah Jerman yang secara tiba-tiba menghapus subsidi kendaraan listrik pada akhir tahun 2023.
Insentif keuangan tersebut sebelumnya menjadi motivasi utama bagi pengemudi Jerman untuk beralih ke kendaraan listrik. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Bukan hanya Jerman yang menghadapi penurunan. Prancis, Norwegia, dan Swedia juga mengalami kesulitan. Penurunan penjualan kendaraan listrik di negara-negara tersebut masing-masing sebesar 0,6%, 3,1%, dan 11%. Hasil yang beragam ini menunjukkan bahwa pasar kendaraan listrik di Eropa masih mencari keseimbangan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, dan pergeseran preferensi konsumen. Ada juga kritik terhadap strategi para pembuat mobil Eropa. Beberapa pihak dalam industri, termasuk pemimpin serikat pekerja, mulai mempertanyakan fokus pada produksi kendaraan listrik kelas atas. Contohnya adalah Audi Q8 e-tron, SUV listrik yang dijual seharga €80.000. Meskipun memiliki teknologi canggih, mobil ini jauh di luar jangkauan sebagian besar pengemudi Eropa. Masalah ini tidak hanya dialami Audi. Banyak pembuat mobil Eropa berfokus pada kendaraan listrik premium dengan harapan mendapatkan keuntungan besar dari pengguna awal yang bersedia membayar mahal untuk teknologi terbaru. Namun, kenyataannya, sebagian besar masyarakat Eropa tidak mampu membeli mobil listrik dengan harga tinggi. Pada 8 bulan pertama tahun 2023, hanya 92.000 mobil listrik terjual di seluruh Uni Eropa, atau sekitar 12,6% dari total penjualan mobil baru. Sementara itu, mobil bensin dan diesel yang lebih terjangkau masih mendominasi pasar. Yang memperparah situasi adalah masuknya mobil listrik murah asal Tiongkok yang membanjiri pasar Eropa. Kendaraan ini, dengan harga yang lebih ramah di kantong, berhasil menarik perhatian pembeli yang tidak tertarik dengan harga tinggi kendaraan listrik buatan Eropa. Parlemen Eropa kini khawatir dan berencana mendiskusikan cara untuk melindungi produsen mobil lokal, termasuk mengenakan tarif pada kendaraan murah asal Tiongkok. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa solusi terbaik adalah bagi produsen mobil Eropa untuk beradaptasi dan mulai memproduksi kendaraan listrik dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Perubahan besar dalam industri kendaraan listrik juga menciptakan dampak yang tidak terduga di tempat-tempat seperti pedesaan Hongaria, di mana kota-kota kecil mulai merasakan dampak dari gejolak industri ini. Sebuah kelompok ibu-ibu yang tak terduga kini memimpin tuntutan melawan pembangunan pabrik baterai besar di Hongaria. Pabrik ini dibangun oleh CATL, perusahaan Tiongkok yang merupakan produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia. Investasi sebesar $8 miliar diharapkan dapat memenuhi permintaan Eropa yang terus meningkat untuk baterai kendaraan listrik. Namun, penduduk setempat seperti Eva Kosma, seorang ibu 3 anak berusia 48 tahun sekaligus insinyur lingkungan, menyuarakan kekhawatirannya. Kami khawatir CATL akan membawa polusi dan dampak lingkungan pada lahan kami, ujar Kosma. Bersama anggota lain dari kelompok bernama Moms for the Environment, Kosma menyoroti masalah lingkungan yang kerap muncul akibat pabrik baterai. Kelompok ini merujuk pada kasus pabrik Samsung SDI di Hongaria, yang sempat ditutup sementara dan didenda karena pekerjanya terpapar bahan berbahaya serta emisi berlebihan. Penolakan terhadap pabrik-pabrik baterai ini tidak hanya terjadi di satu lokasi. Di seluruh Hongaria, banyak kota kecil yang melawan pembangunan fasilitas serupa. Mereka khawatir akan polusi air, dampak kesehatan, dan risiko kecelakaan industri. Warga juga menyatakan bahwa pembangunan pabrik-pabrik ini dilakukan dengan sedikit transparansi dan minimnya keterlibatan publik. Mereka menuntut hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada komunitas mereka dan masa depan anak-anak mereka. Situasi ini menarik perhatian karena Tiongkok menjadi investor asing terbesar di Hongaria pada tahun 2023, dengan total investasi lebih dari $8,5 miliar, sebagian besar untuk produksi baterai. CATL dan pabrikan baterai lainnya menjadikan Hongaria pusat ekspansi utama mereka di Eropa. Namun, semakin besar investasi ini, semakin besar pula resistensi dari masyarakat lokal. Bagi para ibu yang berada di garis depan perjuangan ini,
Fokus utama mereka adalah masa depan anak-anak dan kelestarian lingkungan. Reaksi ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah revolusi kendaraan listrik mengorbankan lingkungan dan keadilan sosial demi masa depan yang lebih ramah lingkungan? Selain itu, pertanyaan lain juga muncul, siapa yang seharusnya berhak memutuskan arah terbaik bagi masa depan ini? Jika industri kendaraan listrik ingin tetap relevan, apakah mereka perlu menggandakan inovasi teknologi atau sebaliknya, memikirkan ulang strategi mereka? Perjuangan masyarakat Hongaria ini menggarisbawahi ketegangan antara ambisi industri global dan kebutuhan komunitas lokal. Situasi ini menjadi refleksi atas bagaimana pembangunan berkelanjutan seharusnya tidak hanya fokus pada aspek teknologi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan di masa mendatang. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.